Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Nur Halimah, mahasiswa program Permata Sakti dari Universitas Jambi dengan PTN tujuan saya yaitu Universitas Patimura. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang dampak dan akibat antropogenik terhadap laut dalam. Jadi buat teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang dampak dan akibat antropogenik terhadap laut dalam, di mana ini adalah tugas mata kuliah dari Ekologi Laut Dalam dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Frigiona Lakolo, SPI MSI. Di mana sebelum kita membahas itu, mari kita lihat video berikut ini. Jadi dari video tadi, itu merupakan salah satu aktivitas dari antropogenik. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan antropogenik? Jadi, antropogenik itu adalah suatu zat, sumber pencemaran yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Nah, di mana di sini aktivitas manusia itu berupa apa saja? Yaitu seperti kegiatan industri, kemudian kegiatan perkotaan, ataupun kegiatan rumah tangga, dan lain-lain. Nah, kemudian tuh contohnya adalah seperti kegiatan industri, kemudian kegiatan perkotaan, dan juga kegiatan rumah tangga, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, pertanyaan saya, apakah berbahaya si antropogenik ini? Jadi, antropogenik ini adalah berbahaya. Mengapa? Karena antropogen ini dapat berdampak buruk bagi manusia, organisme lain, bioma, dan juga ekosistem seperti yang terlihat pada video tadi. Nah, kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan antropogenik, kita lanjut ke apa sih yang dimaksud dengan laut dalam. Nah, jadi laut dalam itu adalah perairan atau dasar laut di bawah kedalaman 200 meter dan lebih spesifiknya itu berada di bawah lapisan thermocline pada kedalaman lebih dari 1828 meter. Nah, di mana pada gambar ini terlihat bahwasannya laut itu terdiri dari zona-zona, ada epipelagik, mesopelagik, batipelagik, dan abisoplagik. Nah, di mana terlihat situ ada kedalamannya. Jadi di sini yang seperti saya tandakan ini itu adalah bagian laut dalam. Nah, di mana pada laut dalam ini itu sangat sedikit atau bahkan tidak adanya cahaya. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, itu terjadi karena matahari atau sinar matahari itu ketika masuk ke laut itu akan terjadi yang namanya pembiasan. Nah, jadi semakin dalamnya laut itu, maka proses ataupun masuknya cahaya itu akan semakin sedikit. Jadi makanya semakin dalamnya lautan itu akan semakin gelap. Kemudian di mana pada organisme yang terdapat di laut dalam ini itu bergantung pada material organik yang jatuh dari zona fotik. Nah, jadi pada laut itu terdapat ada dua zona yang disebut, yaitu pertama adalah zona fotik, kemudian zona afotik. Nah, di mana pada zona fotik itu adalah zona yang masih mendapatkan cahaya matahari, di mana batas zona fotik ini itu kedalaman perairan 50 sampai 200 meter. Nah, kemudian zona afotik. Zona afotik itu daerah yang secara luas terus-menerus berada dalam keadaan yang gelap, di mana
tidak mendapatkan namanya cahaya matahari. Nah, jadi di sini organisme yang ada di laut dalam yang seperti di laut ini, laut yang bagian laut dalamnya itu bergantung pada organisme yang ada di zona fotik atau zona yang masih ada cahaya mataharinya. Di mana contoh dari organisme laut dalam ini yaitu ada anglerfish, kemudian fangtooth, kemudian belut gulper. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari antropogenik terhadap laut dalam? Nah, jadi kita mengetahui dampak atau terjadinya dampak itu dari aktivitas manusianya. Nah, jadi apa saja sih aktivitasnya sehingga timbul dampak ini? Jadi yang pertama itu adanya keberadaan plastik. Jadi yang pertama itu adalah keberadaan plastik atau keberadaan sampah plastik. Nah, pada zaman modern ini justru plastik itu merupakan salah satu kemajuan atau bentuk kemajuan dari peradaban manusia, di mana plastik ini menjadi identitas pola konsumsi manusia modern dan perkembangan teknologi yang tinggi. Nah, namun dari sisi lain, jika keberadaan plastik ini semakin banyak, maka akan berdampak terhadap baik itu manusianya ataupun daratan dan juga maupun perairan itu akan berdampak pula. Di mana dengan adanya keberadaan plastik ini, apalagi jika dia menumpuk, itu maka akan membahayakan yang namanya laut ataupun perairan, di mana penumpukan sampah plastik ini di laut dapat menyebabkan berbagai dampak yang serius sekaligus berkepanjangan seperti merusak ekosistem laut tentunya, kemudian mengganggu rantai makanan biota laut, meningkatkan pencemaran, merusak ikan, dan lainnya yang kemudian kita makan ataupun kita konsumsi. Dan ini sangat berbahaya sekali untuk manusia itu sendiri. Nah, di mana telah dilakukan penelitian bahwasannya pencemaran plastik ini akan menyebabkan munculnya proses fragmentasi menjadi mikroplastik yang diperkirakan 25% itu spesies ikan yang dimakan di Indonesia itu mengandung mikroplastik. Nah, itulah kasus penemuan sampah plastik ini dalam perut ikan seperti yang tadi kalian lihat pada video dan pada PPT saya yang terdapat gambar penyu yang memakan plastik, di mana ini akan menjadi problem serius bahaya akan adanya pencemaran sampah plastik ini, terkhususnya di Indonesia. Kemudian kita lanjut. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita sudah melihat tadi video mengenai ada kura-kura yang memakan atau terjaring seperti itu. Nah, di mana mengapa sih bahaya plastik ini? Plastik ini dapat membahayakan organisme yang di dalam laut. Itu karena plastik itu merupakan polimer, yang mana dia memiliki rantai panjang atom yang mengikat satu sama lain, sehingga ini ikatan sangat kuat, dan di mana jika sampah dalam jumlah besar itu akan memberikan dampak buruk bagi penghuni lautan. Di mana jika organisme yang ada di laut itu mengkonsumsi plastik tersebut, itu butuh yang namanya waktu selama 50-100 tahun untuk terurai. Jadi, jika kita mengkonsumsi hewan yang mengandung plastik, itu akan berbahaya pula untuk kita sendiri. Nah, kita lanjut. Yang kedua yaitu aliran limbah di pabrik atau domestik. Nah, di mana dapat dilihat pada gambar berikut, adanya limbah ini akan berdampak terhadap namanya perairan, di mana contohnya pada penambangan ataupun limbah dari penambangan emas. Nah, di mana ketika seorang membuang limbah ke dalam laut atau perairan, itu akan mengakibatkan yang namanya
lepasnya logam berat atau tercampurnya logam berat ke dalam perairan, di mana logam berat ini sangat berbahaya sekali, di mana ketika biota itu terpapar, dan ini akan bisa menyebabkan misalnya plankton terpapar dan bersifat toksik, dan kemudian kita makan, itu sangat berbahaya sekali. Misalnya tuh pada kerang. Kerang itu di bagian dalam, di mana ketika terjadi namanya pembuangan limbah dari emas ini, dia memang akan menyaring yang namanya merkuri. Dan jika kita mengkonsumsi kerang tersebut, itu maka akan berbahaya sekali untuk tubuh kita, karena merkuri itu merupakan zat beracun. Nah, kita lanjut. Yang ketiga itu pembuangan sampah rumah tangga. Nah, di mana pembuangan sampah rumah tangga ini, jika terjadi di lautan atau dibuang sembarangan di perairan, itu akan berdampak terhadap organisme-organisme di dalamnya. Salah satunya dia akan mengganggu masuknya cahaya ke dalam perairan. Kemudian yang keempat yaitu adalah lalu lintas kapal perahu. Nah, pada lalu lintas kapal perahu ini, dia itu bisa saja menumpahkan minyak ke dalam perairan. Seperti yang tadi, akan terjadinya atau lepasnya limbah ataupun logam berat ke dalam perairan. Nah, di mana kita sama-sama menyadari bahwa pencemaran perairan itu merupakan satu kontribusi dari kegiatan antropogenik, di mana banyak sekali masukan limbah padat, aktivitas baik industri maupun yang pada gambar tadi, maupun gambar ini, yang mana jika tumpah suatu minyak yang mengandung logam berat, itu akan terjadi namanya polutan yang larut dalam air, di mana terjadi pergerakan air gitu, melalui hidrofil, mengakibatkan adanya pergerakan bahan toksik. Jadi ketika hewan itu makan, maka dia akan memakan zat atau yang namanya zat xenobiotik yang sangat berbahaya bagi tubuh ikan maupun juga kita yang mengkonsumsinya. Kemudian yang terakhir itu adalah pengambilan batu karang. Nah, di mana batu karang ini itu merupakan sebuah pemandangan yang cukup indah. Banyak wisatawan yang main ke lautan untuk melihatnya. Namun jika batu karang itu diambil, maka keseimbangan atau keekosisteman dari laut itu akan menjadi terganggu, di mana fungsi dari batu karang atau terumbu karang ini adalah untuk habitat ataupun sumber makanan dari berbagai jenis makhluk hidup di lautan. Baiklah, jadi akibat apa sih dari dampak tersebut tadi? Nah, jadi yang pertama itu adalah kehilangan habitat. Seperti yang saya bilang tadi, ketika misalnya tadi terumbu karang itu diambil, maka akan terjadi namanya kehilangan habitat atau tempat tinggal. Dan yang kedua itu adalah hewan menjadi toksik, bahkan menyebabkan kematian. Di mana tadi contohnya itu ada limbah dan juga tumpahan minyak dari kapal tadi. Karena dia akan mengandung zat xenobiotik yang bersifat toksik atau bersifat racun bagi makhluk hidup itu sendiri dan juga manusia yang mengkonsumsinya. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak berkembang biak. Karena mengapa? Ketika prosesnya terganggu, maka proses perkembangbiakan pun akan terganggu. Dan yang terakhir itu akan terjadi namanya ketidakseimbangan ekosistem. Di mana ketidakseimbangan ekosistem ini akan berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas yang ada di lautan. Jadi, keseimbangan ekosistem itu perlu dijaga, karena ekosistem yang tidak seimbang akan berdampak langsung pada keberlangsungan manusia selanjutnya atau manusia kelak. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi ataupun pembahasan dari saya mengenai dampak dan akibat dari antropogenik terhadap laut dalam, di mana seperti yang saya katakan di PPT ini, tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan presentasi ini. Jadi, saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.